sumber energi yang lama-lama dia akan habis secara juga, fisika akan berubah dan habis kan. Dan ketika habis itu akan meledak. Kalau kita baca teori-teori fisika sudah sangat jelas teori Big Bang seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan Pak dengan modul berikutnya setelah iman kepada hari akhir. Ya, sebelum saya tutup tentang iman kepada hari akhir, ini ada hikmah. Hikmah iman kepada hari akhir ini adalah supaya kita dalam hidup ini tidak sia-sia. Jadi sesungguhnya hidup ini ada perhitungannya nanti. Jadi setiap detik itu digunakan untuk mempersiapkan diri ya. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak sia-sia, ada perhitungannya, baik yang baik maupun yang buruk itu akan diberikan timbangannya seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, setelah iman kepada hari akhir Pak. Oke, baik, di modul yang berikutnya tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini memang perlu hati-hati menjelaskannya kepada anak didik kita, karena kalau kita keliru dalam menyampaikannya akan menyebabkan sifat fatalis, akan menyebabkan sifat pesimis. Jadi sesuatu itu sudah diatur sama Tuhan, kita tidak usah ikhtiar terlalu keras, terlalu ngoyo atau ambisi. Ini justru qada dan qadar ini, qada itu kan sesungguhnya keputusan, ketentuan Allah kepada makhluk, segala makhluk termasuk manusia. Tetapi yang belum terjadi di dunia ini. Jadi hanya baru potensi, katakanlah seperti itu. Sedangkan qadar ini kan takdir, sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini. Dengan kata lain di sini bisa dilihat perwujudan dari qadar itu. Jadi tetapi manusia itu kan oleh Allah dibekali akal, dibekali nafsu. Itu artinya bagaimana supaya takdir yang dia terima itu takdir yang baik. Jadi ikhtiarnya pun tetap harus berjalan di sini. Betul, justru di sini jika ingin mendapatkan takdir yang baik, maka manusia harus berikhtiar, harus berdoa sekuat tenaga dengan gigih dan optimis. Sehingga betul-betul akan mendapatkan takdir yang baik. Oleh karenanya maka kita diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar. Itu benang merah dari modul tentang iman kepada qada dan qadar ya. Betul. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Setelah qada dan qadar itu ada akhlak terpuji terhadap sesama manusia, karena memang kita ini harus berinteraksi dengan yang lain, maka kita bagaimanapun harus husnudzon, berpikiran positif, kemudian gigih, optimis, bekerja sekuat tenaga, bekerja keras untuk kemudian kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita berinisiatif untuk hal-hal yang positif. Rela berkorban ini penting, karena rela berkorban dijelaskan dalam modul tersebut, sikap saling tolong-menolong untuk mendapatkan satu titik temu yang positif. Ini sudah mulai berkurang di generasi kita. Oleh karenanya harus ada penekanan tentang rela berkorban. Nah, kemudian tentang memelihara lingkungan, ini ada kaitannya nanti dengan modul berikutnya Pak Jen ya. Yaitu kita bagaimana berbaik-baik terhadap lingkungan flora, fauna, dan alam. Oleh karenanya nanti bisa dilihat di modul yang terakhir ini. Akhlak terpuji terhadap flora dan fauna itu flora itu bagaimana kita memberikan melestarikan, katakanlah seperti itu, tumbuh-tumbuhan dengan baik, mulai dari menanam, kemudian merawat, memupuknya, budidaya, tebang pilih, penghijauan. Kalau ini ditanamkan juga kepada orang-orang yang suka melakukan pengerusakan hutan, mungkin ini harus ada trainingnya juga, bagaimana dia melakukan akhlak terpuji terhadap flora ya. Jadi berarti ada dasar akidah akhlak untuk kegiatan seperti menyayangi tumbuhan dan menyayangi hewan ya? Betul. Ini ada kaitan dengan pertanyaan tadi Pak siapa tuh, yang memang ada ayat Quran yang mengatakan seperti ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi memang manusia ini biangnya membuat kerusakan gitu. Akan pasti dunia ini menjadi rusak. Tetapi ingat, liyudhikahum ba'dalladzi amilu. Jadi Allah akan kemudian memberikan sebuah pelajaran lah, ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang dia lakukan. Mungkin dengan bencana, banjir, kemudian kebakaran hutan, sekarang udah mulai musim panas. Tanah longsor itu sebagai sesungguhnya dari tangan-tangan jahil manusia, dan itulah salah satu indikator akan mempercepat proses kiamat sesungguhnya. Ini yang Bapak perlihatkan di slide Bapak ini baru akhlak terpuji terhadap tumbuh-tumbuhan atau flora ya. Untuk hewan juga ada Pak? Sama. Untuk hewan juga kita bagaimana memperlakukan hewan yang juga sama-sama makhluk Allah itu dengan memelihara, memberi makan, menangkarnya, tidak menyakitinya atau menyiksanya. Kecuali tentu binatang-binatang yang dibolehkan. Itu pun misalkan untuk dikonsumsi dan
cara menyembelihnya, cara memotong itu harus dengan baik-baik. Ada adab-adabnya ya, ada perilaku yang baiknya gitu, seperti itu. Oke. Memasuki penghujung acara kita hari ini, Pak Cecep, mungkin bisa Bapak berikan kesimpulan untuk menggarisbawahi atau mengikhtisarkan apa yang sudah kita bahas selama 1 jam terakhir ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa, khususnya para peserta diklat jarak jauh Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah yang berbahagia. Dari paparan yang sudah tadi kami sampaikan tentang intisari dari gambaran utuh modul diklat jarak jauh Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah, bahwa sesungguhnya modul diklat itu merupakan salah satu sumber belajar yang bisa dipakai selama 6 bulan untuk mengikuti kegiatan diklat jarak jauh Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah. Tentu guru ketika ingin menyampaikan pembelajaran juga tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga perlu memahami metodologi dan menguasai metodologi yang baik. Dan jauh yang lebih penting adalah bagaimana guru memiliki nilai-nilai keteladanan. Betapa tidak, karena akidah akhlak ini bagaimanapun adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak didik kita, yaitu dengan kompetensi keteladanan para guru masing-masing. Ingat tadi ada kaidah dalam bahasa Arab, at-thariqah ahamu minal maddah wal mudaris ahamu minat thariqah. Jadi memang guru itu harus memiliki kompetensi selain metode, materi, dan keteladanan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Dan ya, Pak Cecep mundur sedikit ya ke depan. Tadi kita lihat ada penanya melalui telepon. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Yusron dari Bangka begitu ya. Terlihat sekali bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah menerangkan hal-hal yang sifatnya goib kepada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah ini. Nah sekarang mungkin Bapak bisa memberikan satu pembekalan juga buat rekan-rekan peserta diklat. Masalah yang kira-kira harus diantisipasi oleh rekan-rekan guru akidah akhlak ini nanti ketika menerangkan materi kepada siswa-siswinya apa Pak? Selain masalah konsep yang sifatnya masih goib atau abstrak itu tadi Pak. Memang di akidah akhlak ini selain hal-hal yang goib ya, yang juga sekarang sudah mulai agak kesulitan mencari guru yang mampu menginternalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak itu dalam keseharian anak, dalam proses pembiasaan. Ini agak berat. Makanya yang perlu kita tekankan, di samping memang guru ini menguasai konten, menguasai materinya, jauh yang lebih mampu penting menjembatani perasaan antara dia dengan siswa didik ya. Oke. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak Cecep, sangat bermanfaat buat kita semua. Demikian jumpa kita pada hari ini, mudah-mudahan seluruh tayangan tadi bermanfaat. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Geni Asbada mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.